Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 30. Pergi kamu dari sini. Pergi. Aku tidak sudi melihatmu berada dalam ruanganku. Mia mengusir Jisha agar mau keluar dari kamarnya. Dasar keras kepala. Umpat Jisha, memungut mangkok beserta sendok yang berada di bawah lantai. Apa katamu? Kau berani mengumpatiku? Geram Mia, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Jisha memilih diam daripada meladeni sikap Tante Mia, yang suka berteriak-teriak. Usai membersihkan bubur yang berada di lantai, Jisha meluruskan tubuhnya di sofa. Dia akan menjaga Tante Mia, entah wanita itu suka atau tidak, tapi dia akan menjaga wanita itu seperti niat awalnya. Apalagi yang kau lakukan di situ? Pergi kau dari ruangan ini. Mia kembali mengusir Jisha. Bukannya keluar dari ruangan Mia, Jisha malah mengambil handsfree yang berada dalam tas. Kemudian memasang di kedua kupingnya, agar dia tidak mendengar ocehan Mia. Dasar perempuan tidak tahu sopan santun. Bagaimana Rega bisa menikah dengan wanita sepertimu? Wanita yang tidak punya etika sama sekali pada orang yang lebih tua. Seru Mia geram dan sangar. Mia semakin geram melihat Jisha tak meresponnya. Merasa kalau ocehannya tidak didengar oleh Jisha. Akhirnya Mia memilih untuk diam, berniat untuk membaringkan diri agar bisa beristirahat. Terlihat Mia begitu kesulitan untuk berbaring, akibat sakit yang berada di sekujur tubuhnya. Ini sangat sulit sekali. Umpat Mia tak bisa berbaring, tapi gengsi ingin meminta bantuan Jisha. Jisha yang ternyata tidak mendengar apa-apapun di handsfree-nya, tentu bisa mendengar Mia yang sedang kesulitan. Dasar orang tua kepala batu. Jisha berdiri mendekat, berniat ingin membantu Tante Mia. Agar wanita parubaya itu bisa berbaring dengan nyaman di atas berangkar. Menjauh. Kau mau apa? Ketus Mia ketika melihat tangan Jisha terulur, siap ingin membantunya. Saya akan membantu Tante, untuk berbaring dengan nyaman. Tidak. Kau tidak usah membantuku. Aku tidak sudi menerima bantuan dari wanita sepertimu. Tentu semua yang kau lakukan itu karena kau memiliki suatu keinginan. Jangan coba untuk mengambil hatiku, karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah menerimamu, menjadi menantu dalam keluarga ibuku. Ketus Mia makin menjadi-jadi. Tante sudah selesai? Bukannya sakit hati, Jisha malah bertanya dengan wajah santai. Mia melebar kedua mata, saat mendengar pertanyaan dari Jisha yang tak menganggap amarahnya. Apa kau pikir aku sedang bercanda? Aku benar-benar sedang marah. Jadi menyingkirlah dari hadapanku. Baiklah. Jisha malah semakin mendekat memegang pundak wanita tak berdaya itu, dan langsung mendorongnya sehingga terjatuh di tangannya. Setelah itu Jisha membaringkan tante suaminya, dengan posisi nyaman. Arg! Kau mau membunuhku ha? Seru Tante Mia kaget dengan tindakan tiba-tiba Jisha. Apa kau tahu? Kau itu sedang menyakitiku. Akan kuadukan perbuatanmu ini dengan ponakanku. Agar dia segera menceraikanmu. Bukannya berterima kasih, Mia malah marah-marah tak jelas, dan berpura-pura kesakitan. Jisha memutar bola mata malas, menghadapi tante suaminya yang sangat cerewet. Dia tahu kalau tadi dia tidak menyakiti wanita itu sama sekali. Setelah terbaring dengan nyaman, Mia bersiap-siap untuk tidur. Tapi sebelum dia tertidur, dia teringat dengan putrinya, yang sama sekali belum datang menjenguk dia di rumah sakit. Hei, apa kau melihat Nilam? Tanya Mia pada Jisha. Jisha berpura-pura mengedar pandangan di kiri kanan dan belakangnya, kemudian kembali melihat ke arah Tante Mia. Apa Tante sedang berbicara denganku? Soalnya tidak ada orang di sini selain aku? Jisha benar-benar membuat Mia darah tinggi. Mia mengeram kesal. Sadar kalau istri keponakannya itu sengaja mencari gara-gara. Lihat saja. Kalau aku sudah sembuh nanti, maka kau tidak akan kulepaskan. Aku akan menunggu waktu itu Tante. Istirahatlah, karena aku menjamin, kalau putrimu tidak akan datang kemari, sampai kau keluar dari rumah sakit. Mia menatap tajam pada istri ponakannya. Apa yang sudah kau lakukan pada putriku?
Apa kau sudah berusaha untuk menyingkirkan putriku? Hah? Tidak. Hanya saja, aku dengar dia sedang berlibur ke luar negeri, kata pelayan tadi. Jisha mengangkat bahu acuh, seolah tak peduli. Padahal dalam hati dia, ingin tertawa melihat wajah Tante Mia yang akhirnya menutup rapat mulut cerewetnya. Setelah mendengar, kalau putrinya bisa-bisanya pergi berlibur, dalam keadaan dia yang berada di rumah sakit. Kau pasti berbohong kan? Kau pasti sengaja ingin menciptakan cerita, agar aku bisa bertengkar dengan putriku. Jangan harap aku akan percaya kebohonganmu. Apa untungnya bagiku? Bukankah itu sama sekali tidak menguntungkanku? Jisha berbicara dengan gaya angkuh, sengaja membalas keangkuhan Tante Mia. Kau begitu kurang ajar. Padahal apa yang dilakukan oleh Jisha, itu semua juga karena keangkuhannya sendiri. Sehingga Jisha berani berbuat demikian padanya. Mia tak bisa tidur dan merasa gelisah di atas ranjang. Karena posisinya yang terasa tidak nyaman, apalagi di sana ada Jisha, yang menurutnya sangat merusak pemandangan mata. Mimpi apa aku bisa memiliki seorang menantu seperti ini? Sikapnya sangat buruk. Membuat aku seperti ingin muntah saja setiap kali melihatnya. Mia hanya bisa mengoceh dalam hati, karena Jisha pasti akan membalasnya jika dia berkata terang-terangan di hadapan Jisha. Jisha tak ambil pusing, membiarkan Mia yang merasa tertekan. Dia berada di dalam ruangan Mia yang tak menyukainya. Sudah waktunya untuk makan obat. Seorang perawat pun datang ke dalam ruangan Mia untuk memberikan obat. Tapi sebelum itu, perawat meminta untuk Mia makan dulu baru minum obat. Nona, tolong ibunya diberi makan dulu. Setelah itu baru diberikan obat ini. Perawat itu memberikan beberapa obat untuk menurunkan bengkak pada beberapa bagian tubuh Mia. Dan juga, ada obat untuk menahan rasa sakit. Oh ya, kalau bisa, setelah minum obat tolong tubuh ibunya dibersihkan. Karena bajunya harus segera diganti. Lanjut perawat itu. Baik suster, biarkan saya yang mengurus mertua saya sendiri. Ujar Jisha, sengaja mengeluarkan kata-kata itu. Yang membuat Tante Mia rasanya ingin muntah, mendengar dia menyebut, mertua. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Sahur perawat tersenyum manis. Silahkan. Ayo kita makan dulu, Tante. Setelah itu baru kita minum obat. Tidak peduli dengan tatapan benci dari Tante Mia yang menatapnya. Jisha masih tetap terlihat tenang. Tidak usah sok baik kamu. Aku bisa makan sendiri tanpa harus disuapi oleh tangan kotor kamu itu. Alih-alih dia malah menghina Jisha. Terserah Tante saja kalau begitu. Jawab Jisha menyimpan bubur di depan Mia, dan segera pergi duduk di atas sofa tempat tadi ia duduk. Mencoba beberapa menit, ternyata Mia tak bisa makan sendiri. Karena tangannya yang masih terasa begitu sakit, dan begitu sulit untuk dia gerakkan. Sudah 10 menit berlalu, tapi Tante belum makan juga. Apa Tante kesulitan? Jangan terlalu dipelihara gengsinya, nanti bisa sakit sendiri. Lanjut Jisha menyindir. Berhenti terus menyindirku. Aku tahu seperti apa busuknya hatimu. Biasanya seseorang yang suka berprasangka buruk pada orang lain. Itu karena kepribadian dari dirinya sendiri sama seperti itu, makanya keluar dari kata-katanya buruk semua. Jisha kembali membalas ucapan Tante Mia, yang membuat lidah wanita parubaya itu jadi keluh. Ingin sekali rasanya ia menampar Jisha. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, dia hanya bisa pasrah dengan tatapan mata buas. Lihat saja kalau aku sudah sembuh, akan kuberi kau pelajaran. Batin Mia dalam hati. Aku suapin Tante saja. Berdiri menghampiri Mia, dan memaksa menyuapinya. Akhirnya Tante Mia hanya bisa pasrah disuapi oleh Jisha, wanita yang paling dia benci. Usai memakan makanannya, Jisha juga membantu mengganti pakaian Tante Mia. Walaupun wanita itu terus saja menolak, tapi Jisha sama sekali tak peduli. Setelah hampir 5 hari dirawat di rumah sakit, wanita itu sudah menunjukkan tanda-tanda perubahan, dan dia juga sudah bisa berjalan, tidak dipapah lagi oleh Jisha jika dia ingin ke kamar mandi. Karena selama beberapa hari, Jisha menjaga Tante Mia. Semua serba dibantu oleh wanita muda itu. Ya, tentu dengan dibumbui oleh pertengkaran-pertengkaran tidak bermutu, karena Mia yang sangat keras kepala. Tapi alhamdulillah, sekarang dia sudah bisa bergerak sendiri tanpa bantuan.
Sama halnya seperti sekarang, dia berjalan dengan pelan sambil memegang di dinding untuk masuk ke dalam kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, ia melihat ke arah Jisha yang tertidur pulas di atas sofa. Dengan selimut yang sedikit melorot ke bawah, juga tubuh Jisha yang sedikit berada di pinggir sofa. Apa menantu durjana ini tidak bisa tidur dengan benar? Lihatlah, dia bahkan tidur seperti itu. Sebentar lagi, dia pasti akan terjatuh. Dan kalau dia terjatuh, itu akan sangat merepotkan, karena dia sedang hamil. Dasar menyusahkan. Mia mengomel tidak jelas, berjalan dengan susah payah mengambil kursi yang berada di samping brankarnya. Ia bersusah payah mengangkat bangku itu. Menaruh di sebelah sofa agar Jisha tidak terjatuh ke lantai, saat menantunya itu bergoyang nanti. Mia dengan tangan yang masih ngilu, berusaha menarik selimut untuk menutupi tubuh Jisha. Merepotkan. Meski dengan omelan, wanita itu tetap berusaha agar menantunya tidak terjatuh. Dan agar Jisha tidak kedinginan akibat terkena hawa AC. Bodoh. Tidur seperti ini, akan membuat lehermu sakit. Ketus Mia menurunkan pelan kepala Jisha sedikit dari bahu sofa, agar leher wanita itu tidak kesakitan saat terbangun nanti. Siapa yang sakit? Siapa yang dirawat? Dasar menantu durjana. Ketus Mia jengkol. Tanpa Mia menyadari. Jisha tersenyum geli melihat tingkah gengsi tante suaminya, yang begitu perhatian padanya walau dengan ocehan memaki Jisha. Sementara itu di tempat lain. Bruk. Nilam bertabrakan dengan seorang laki-laki, yang sengaja menabraknya. Nilam mengangkat pandangan, guna melihat siapa laki-laki yang berani menabraknya. Awalnya Nilam ingin marah, karena laki-laki itu sudah lancang melakukan kesengajaan. Akan tetapi saat melihat wajah laki-laki yang menabraknya itu sangat tampan, membuat dia urung untuk marah. Pria itu meminta maaf, dan tersenyum manis pada Nilam. Maafkan saya, Nona. Saya tidak sengaja menabrak Anda, kata pria tersebut sambil menunduk. Sedikit membungkuk tanda ia meminta maaf. Nilam memperhatikan penampilan laki-laki tersebut, dari atas sampai bawah. Dan berpikir kalau laki-laki itu adalah orang kaya. Tak ingin membuang-buang kesempatan. Nilam langsung tersenyum manis, seperti sedang tebar pesona kepada laki-laki yang berada di hadapannya, yang tak lain dan tak bukan adalah Leo. Yang sengaja ingin memperalat Nilam, untuk membalas dendamnya pada Jisha. Leo sudah mencari tahu hiruk-pikuk antara kehidupan Jisha, yang dia temukan. Yang ternyata adalah istri Rega Arga Pramana. Meski dia tahu, kalau dia mencari gara-gara pada Jisha itu akan berimbas buruk. Karena dia akan berhadapan dengan suaminya yang sangat berkuasa. Akan tetapi Leo yang sudah terlanjur sakit hati, tidak peduli dengan apa yang akan dia dapatkan nanti. Tak peduli akan berhadapan dengan siapa. Leo akan membalaskan dendamnya atas kematian sang adik. Pantas saja Jisha terbebas dari jeruji besi, saat terlibat kasus pembunuhan. Ternyata itu semua, karena suami Jisha adalah seorang laki-laki yang berkuasa, yang mampu melakukan apa saja menggunakan uangnya. Leo sangat tahu. Kalau perusahaannya juga, ada kerjasama dengan perusahaan yang dipimpin oleh Arga. Akan tetapi dia tak peduli, jika akan putus kerjasama, hanya karena ketahuan dia yang ingin membunuh istri Rega. Dendam sudah membuat hatinya buta, dan tak melihat lagi mana benar dan mana salah. Tiba-tiba, Leo mengulur tangan seperti sedang ingin berkenalan. Tak lupa, laki-laki itu juga tersenyum yang sangat tulus. Hai, Nona. Anda sangat cantik, apakah kita bisa berkenalan? Ucap Leo tak lupa memberi pujian kepada Nilam, yang akan membuat wanita itu berbunga-bunga tentunya. Tentu saja Nilam segera menyambut tangan laki-laki itu, yang terulur untuk berkenalan dengannya. Nama saya, Nilam. Kata Nilam menyambut tangan Leo. Leo dengan sikap beraninya, mengangkat tangan wanita itu serta mencium punggung tangan Nilam. Seperti sedang mencium punggung tangan kekasihnya. Akan tetapi perlakuan Leo itu, tentu saja tidak akan membuat Nilam marah. Melainkan wanita itu malah tersipu malu, tanpa ia ketahui. Sebenarnya itu adalah niat Leo akan menjerat dia, dan membuat dia akan terlibat kasus bersama Leo. Yang memang sengaja ingin balas dendam. Setelah keduanya saling berkenalan, dan bertukar nomor handphone. Ini adalah awal dari yang diinginkan oleh Leo, untuk melanjutkan aksi balas dendamnya yang selalu tertunda.
Karena di sekeliling Jisha benar-benar dijaga oleh para bodyguard, tanpa Jisha juga mengetahui. Sebenarnya suaminya benar-benar menjaganya, dengan ketat dari para penjahat. Untuk lebih mendekatkan hubungannya lagi kepada Nilam. Ia sengaja mengajak wanita itu untuk makan siang bersama, agar dia benar-benar terlihat seperti ingin mendekati Nilam, karena menyukai wanita itu. Padahal bukan itu yang dia inginkan, dia ingin membalas dendam menggunakan tangan Nilam. Posisi keduanya saat ini sedang berada di Dubai, kota yang terkenal dengan kekayaannya. Tanpa keduanya menyadari. Ternyata ada seorang yang sedang mengikuti mereka berdua, dari tadi terus menatap ke arah mereka. Setelah menghabiskan makan siangnya, Nilam akhirnya pamit untuk pulang ke hotel. Leo juga berniat untuk kembali ke hotel. Akan tetapi saat tiba di mobil, pria itu berniat untuk masuk ke dalam mobil. Belum sempat ia masuk, seseorang sudah menghentikan pergerakannya. Sepertinya kau seorang laki-laki yang sangat bijak. Karena menggunakan seorang wanita untuk melanjutkan aksimu. Kenapa? Kau tidak mampu melakukannya sendiri. Sehingga kau melibatkan seorang wanita. Kata seorang wanita yang berdiri di punggung belakang Leo, sembari mengeluarkan kata-kata sindiran untuk pria itu. Leo tak tahu siapa wanita yang berani menyindirnya. Segera membalik badan, guna melihat wanita tersebut. Leo mengangkat satu alis. Melihat seorang wanita cantik, yang berdiri menatap dirinya. Siapa kau? Dan kenapa kau berkata aku memperalat wanita itu? Memang apa yang kau tahu tentangku? Dan apa katamu tadi? Lagi pula kau tidak perlu mencampuri urusan pribadiku. Terdengar dengan jelas dari nada Leo, kalau laki-laki itu tidak suka dengan kehadiran wanita, yang tiba-tiba membahas tentang pribadinya. Dia bukannya menjawab. Dia mengulur tangan, seolah mengajak laki-laki itu untuk berkenalan. Perkenalkan, namaku dia, aku mantan kekasih Rega Arga Pramana. Ternyata yang dari tadi melihat Leo dan juga Nilam adalah dia, yang sengaja datang ke Dubai hanya untuk mencari keberadaan Leo. Setelah ia mendapat satu informasi, kalau laki-laki itu sedang berada di Dubai. Semuanya juga sudah pasti akan bisa menebak apa tujuan dia mencari keberadaan Leo. Apalagi kalau bukan ingin mengajak laki-laki itu untuk bekerja sama, menghancurkan Jisha dan Arga. Dendam sudah membutakan dia. Tak peduli seberapa banyak resiko yang akan diambil, tapi dia tidak ingin memikirkan resiko itu. Dia hanya ingin membalas dendamnya, yang menganggap ibunya meninggal karena Jisha. Mendengar apa yang disebutkan oleh wanita di hadapannya. Leo langsung peka apa yang diinginkan oleh dia, kenapa datang menemuinya sejauh itu. Dengan senang hati, Leo menyambut tangan dia. Dan mereka pun beredar, untuk memperbincangkan masalah apa yang mereka inginkan. Dan bagaimana rencana mereka bisa membuat Rega dengan istrinya terpisah dan menderita. Seperti yang mereka alami, atau yang dialami oleh keluarga mereka. Bersambung.